Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita suka nge-share gitu kayak kebaikan atau dakwah-dakwah dari gitu ya Ustaz. Itu kan suka terbesit, ada yang muji gitu ya Ustaz. Misalnya, Masya Allah, terus kita jawabnya apa itu Ustaz. Terus yang kedua, doa supaya kita bijak beramal itu saja supaya itu bagaimana kalau kita istighfar dulu atau ucapin laut atau gimana supaya kita jauh-jauh dari kesini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini zaman medsos nih, ya. Jadi kita seringkali sekarang men-share video-video dakwah, video-video kebaikan. Nah ini berkaitan pengen saya sampaikan. Kalau yang kita share kebaikan dan itu menambah semangat amal orang lain, kita dapat pahala. Bukan lagi riya, bukan. Tapi niatnya menyampaikan kebaikan. Di WA kita pasang status, di Instagram kita pasang tuh tausiahnya, dakwahnya, ya. Dimanapun kita share, kenapa ingin mengingatkan kepada orang lain untuk mendengar kebaikan tersebut, itu juga pahala. Ada yang muji, Masya Allah, yang di share yang baik-baik mulu ya, Masya Allah, Tabarakallah. Kembalikan langsung pujiannya kepada Allah. Alhamdulillah, walillah, ilham. Jadi dipuji dalam hal apapun, kecantikan, popularitas, kebaikan, amal ibadah, balikinnya langsung sama Allah. Biar kita nggak kena penyakit, baik penyakit hati, penyakit jasmani ataupun yang lainnya. Ya. Nah sekarang yang jadi PR adalah ketika yang kita share itu keburukan atau perkara yang menimbulkan adu domba, fitnah, menjelekkan orang lain, akhirnya orang kena hujat. Dosa nggak yang share? Dosa nggak yang share? Dosa. Ya Bu ya. Ini pengen saya sampaikan juga, mungkin ibu-ibu ada yang tahu ya. Lagi viral video saya, ya, lagi viral video saya di satu kajian, dan itu video yang hanya potongan. Saya yang ceramahnya aja apal apa yang saya omongin, tapi itu dipotong-potong sehingga menggiring opini untuk menimbulkan fitnah dan membuat orang lain menghujat orang yang ada di dalam video tersebut. Oke, mungkin saya salah terkait diksi pemilihan katanya kala itu. Tapi yang saya maksud dalam video tersebut bukan ngarah ke situ. Ini saya sampaikan karena live juga video Rumil, biar nonton juga yang lain yang salah paham ya. Ini live kan ya, Ustaz ya? Oke, biar saya klarifikasi. Ini rame video saya bahas tentang cadar sama hijab syar'i. Ya, kalau ibu-ibu pada nonton lihat, karena pasti di share tuh rame tuh, terutama di Facebook, di YouTube, ada yang sampai bikin penyanggahan dan lain sebagainya. Ya, awal mulanya itu saya kajian di daerah Tangerang. Kita bahas hijab wall. Bagaimana untuk memberikan motivasi buat orang-orang sekitar yang belum berhijab biar berhijab. Jadi yang datang itu ada yang belum berhijab, ada yang sudah berhijab, ada yang sudah lebih syar'i, ada yang sudah bercadar dan lain sebagainya, macam-macam nih. Itu kajian umum, campur. Oke? Di situ saya menjelaskan definisi hijab, khimar dengan jilbab. Itu beda secara definisi ketiganya. Ya, kalau jilbab pakaian, kalau khimar kerudung, kalau hijab itu penutup, membatas. Tuh. Kemudian di video itu, kalau kita tonton itu satu jam full. Kajiannya 1 jam full, kayak Rumil gini, ada tanya jawabnya. Ya. Dan itu saya lagi membahas definisi syar'i. Sekarang masalah aurat saja, para ulama fikih kan masih berbeda pendapat. Betul ya? Kalau ibu meyakini ketika cadar wajib, bagus, silahkan. Ada yang meyakini cadar sunnah, silahkan. Itu kan masing-masing pendapat. Perbedaan 4 imam mazhab yang berbeda. Betul ya Bu ya? Nah, saya nggak lagi bahas ikhtilafnya. Saya cuma lagi bilang, selama ini kita memahami syar'i,
agak berbeda. Saya bilang, ini saya ulang ya Bu ya, memahami syar'i agak berbeda. Kita menganggap siapa yang jilbabnya paling panjang, siapa yang bercadar, ada yang sampai tertutup mata, dia yang paling syar'i. Sedangkan yang belum berpakaian seperti itu, dia tidak syar'i. Itu maksud saya. Tapi maksud saya bukan ngatain orang bercadar ama yang jilbab panjang. Saya bilang yang jilbab panjang, yang bercadar, mereka sudah syar'i, betul. Tapi bagi orang yang baru hijrah, jangan ketakutan kalau dia belum bisa seperti itu. Nggak apa-apa dia berproses dulu. Syar'i itu ketika kita sudah mampu menutupi yang memang wajib ditutup. Di lanjutan videonya, saya bilang definisi syar'i selanjutnya apa. Pakaiannya tidak melekuk tubuh, tidak transparan, kemudian tidak tabaruj dan lain sebagainya. Itu lanjutan videonya sebenarnya. Ya, tapi dipotong-potong seolah-olah ustazah ini cuma ngomong syar'i itu cuma nutup dada. Tapi kalau bokongnya kemana-mana, menurut dia nggak apa-apa. Loh, saya siapa yang bilang bokongnya kemana-mana? Saya bilang. Itu kan arti pemahaman orang saja yang gara-gara ngeliat potongan video. Saya bilang ya. Jadi ya saya nggak apa-apa Bu, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang penting bukan saya yang upload tuh video. Kan yang kalau jadi masalah saya ngupload video, kemudian orang salah memahami videonya. Ini kan ada oknum-oknum tertentu, dia upload, dia potong, dia komentarin, akhirnya digiring opini sama beberapa orang. Yang bilang saya lulusan Al-Zaitun, yang bilang, oh banyak itu, saya kenyang banget ya. Saya kenyang banget itu ya, dibilang begitu ya. Yang bilang lulusan Al-Zaitun, yang bilang saya sesat, yang bilang ya macam-macam lah namanya orang dengan jarinya ya. Saya bilang alhamdulillah. Kemudian saya DM yang ngupload ini, saya bilang terima kasih Mas atau Mbak yang ngupload. Tapi saya izin mudah-mudahan lebih bijak dalam bermedsos, terutama kalau men-share video orang, jangan dipotong-potong. Saya bilang itu video 1 jam tapi dipotong jadi 30 detik. Jadi 50 detik. Orang kan mahaminnya cuma itu aja. Iya kan Bu? Betul ya? Maka saya sampaikan demi Allah, tidak ada niatan saya atau maksud saya menghina orang yang bercadar atau hijab syar'i. Tidak. Itu cuma memberi motivasi atau pengertian bahwa yang sudah syar'i bagus, yang belum syar'i hargai mereka yang berproses. Jangan sampai kita ngatain, oh dia mah belum syar'i seperti saya gitu ya. Emang ada juga beberapa oknum yang seperti itu. Makanya kita saling merangkul. Ya biar orang yang baru hijrah nggak ketakutan dia ngaji Bu. Karena ada orang diajak ngaji. Kenapa kamu nggak mau ngaji, malu yang lain pakaiannya udah syar'i. Saya mah nggak punya, baru punya. Nggak apa-apa, datang dulu. Nah maksud saya begitu. Karena itu waktu itu ajakan untuk berhijab. Maka saya sampaikan di video Rumil ini, kalau masih ada yang salah paham nggak apa-apa monggo. Kalau masih ada yang bilang saya santri Al-Zaitun nggak apa-apa, alhamdulillahirobbil alamin. Saya muridnya Panji Gumilang nggak apa-apa. Terserah ya, terserah nggak apa-apa. Mudah-mudahan jadi pahala buat yang nulis komentarnya, buat sayanya juga. Mudah-mudahan sayanya ya sepertinya memang saya salah, bukan sepertinya. Memang saya salah dalam pemilihan kata, saya salah dalam penyampaian. Banyak yang tidak suka, saya mohon maaf dengan lisan saya yang memang manusia kadang berbuat salah. Mudah-mudahan dimaafin sama ibu-ibu yang hadir juga, mudah-mudahan dimaafin. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi kalau men-share kebaikan dipilah-pilih juga. Jangan sampai malah kita berbuat dosa dengan video yang dipotong-potong seperti itu ya. Baik. Masih ada yang ingin bertanya ibu-ibu? Silahkan, masih ada ibu-ibu. Cukup Ustazah. Ya saya kira hal yang masih ada. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, dimana kalau kita sebagai manusia biasa kan kadang tadi seperti sudah disampaikan, karena kita pernah berbuat baik pada waktu saat emosi itu pasti kadang keluar. Ngungkit ya? Iya, mungkin kadang kok gitu banget, kan udah pernah ditolong kok malah begini, kok malah memfitnah kita gitu. Itu sering sekali terjadi secara kita tidak sadar. Apakah yang kita sampaikan keluar seperti itu menjadi, apakah pahala kita hanya hilang atau kita malah
mendapatkan dosa. Kadang itu yang sering kita alami itu seperti itu. Jadi kita udah menolong orang, malah kita difitnah. Jadi kita akhirnya menyampaikan kepada teman-teman yang lain, sebenarnya tujuan kita adalah mengklarifikasi. Ya, tapi secara tidak sadar menyampaikan bahwa lu atau diri banget kan sudah menolong begini gitu. Tujuannya pengen klarifikasi ya. Cuman nah itu apakah menjadi kita itu ria, pahala kita jadi hilang ataukah kita malah mendapatkan dosa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali lagi dalam ungkit-mengungkit ya. Ini adalah fitrah manusiawi. Semuanya pasti pernah mengungkit-mengungkit kebaikan. Memang yang berat itu adalah melupakan kebaikan kita kepada orang lain dan mengingat kebaikan orang lain kepada kita, itu susah, bukan main. Ya, karena yang sering kita lakukan adalah mengingat kebaikan kita dan mengingat keburukan orang lain. Makanya hati kita gampang mungkin apa yang kita lakukan. Kalau kita mencoba mengamalkan yang tadi, melupakan kebaikan kita dan mengingat kebaikan orang lain, insya Allah dalam ungkit-mengungkit itu bisa diminimalisir. Kita fitrahnya manusia memang suka ngungkit, apalagi untuk klarifikasi. Misal ada orang datang mau ngutang, ini biasanya ungkit-mengungkit dalam perkara ngutang. Dia susah ngutang, Bu tolong dong saya minjem 1 juta aja buat bayaran anak sekolah, tolong banget Bu. Oh ya udah nggak apa-apa, dibantu sama kita. Begitu kita lagi susah, kita berharap dia bantuin kita. Nah hati-hati, makanya ketika bantu orang jangan sampai niatnya pengen dibales, tapi berniatlah karena Allah. Ya Allah, mau dibales nggak dibales, saya niatnya bantu. Kalau niatnya sudah lari dari tujuan kepada Allah, itulah yang membuat kita kecewa, akhirnya mudah mengungkit. Saya niat ngasih pinjaman sama dia, berharap kalau saya lagi susah dia mau minjemin saya juga. Begitu kita lagi susah dia kagak mau minjemin, kecewa nggak? Kecewa. Akhirnya keluar ungkitan itu. Kalau lagi susah saya pinjemin, sekarang saya susah kamu nggak mau minjemin, kamu nggak tahu diri dan lain sebagainya. Habis amal kita. Oke, seperti itu ibu-ibu. Maka sekali lagi ketika bantu niatinnya lillahi. Kayak ngasih orang utang nih. Ini kalau kata orang tua saya diajarin kalau ada orang yang utang, kita kudu punya uang panas disebutnya. Jadi dalam berumah tangga tuh ada uang panas. Uang panas tuh uang yang disisihin kalau ada orang minta bantuan, orang mengutang. Dan itu artinya kita nggak berharap itu kembali misalkan. Kan ada orang yang ngutang dia bayar lagi, tapi ada orang yang ngutang habis itu kagak ada kabarnya. WA-nya diblokir. Semuanya ya. Medsosnya diblokir, WA-nya diblokir. Gak lagi membangun hubungan dan lain sebagainya. Banyak. Jadi kudu ada uang ikhlas, uang panas disebutnya. Dia datang berapa minjemnya. Jadi kalau saya pribadi, kalau ada orang yang ngutang sama saya, dia ngutang sekian, saya nggak pinjeminnya sekian. Misal, yang paling ribet tuh kalau yang ngutang itu saudara sendiri, sama sahabat sendiri. Udah berabe deh itu. Dikasih takut nggak dibalikin, dan kita yakin pasti nggak dibalikin. Nggak dikasih nggak enak, keluarga dekat. Maka dia minjam berapa? 1 juta. Kita bilang, mohon maaf, saya cuman ada uang misalkan 500.000. Ini bukan pelit, tapi yang kita punya uang ikhlasnya cuma sekian 500 gitu. Dan kita tahu hitungan keuangan keluarga kita. Kalau mau, saya nggak bisa bantu 1 juta, cuman ada 500. Silakan. Oh ya udah deh, saya pinjem lu 500. Ini kita udah ikhlas nih pas ngasih lillahi ta'ala, ya Allah. Kalau saya mah yakin emang nggak bakal dibalikin sama nih orang. Tapi ya udah, nggak apa-apa gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Jadi mencoba mentajdid niatnya, memperbarui niatnya, bukan lagi karena pengen dibales, bukan lagi pengen bergantian saling memberi, tapi bagaimana biarlah Allah yang membalas kebaikan kita membantu orang lain. Gitu. Jadi ini yang harus diperbaiki niatnya, kembalikan lillahi ta'ala. Itu ya Bu ya.